Ketika membayangkan gurun, Anda mungkin melihat bukit pasir tak berujung dan alam yang kering dan kosong. Di Tiongkok, gurun mencakup lebih dari 1,3 juta kilometer persegi, terutama di Xinjiang dan Mongolia Dalam. Wilayah ini sebagian besar kosong atau dianggap tidak layak huni dan tidak bermanfaat bagi perekonomian. Gurun seringkali menciptakan badai pasir yang berdampak pada kota-kota di sekitarnya, sehingga penggurunan menjadi masalah besar bagi pemerintah daerah. Baru-baru ini, sesuatu yang luar biasa telah terjadi di padang pasir Mongolia Dalam. Lebih dari 5 juta babi telah diperkenalkan ke padang pasir sebagai bagian dari inisiatif berani untuk mengatasi masalah padang pasir. Gagasan ini membingungkan banyak orang, dengan beberapa menganggapnya sebagai upaya terakhir. Namun, hasilnya mengejutkan. Padang pasir perlahan berubah menjadi tanah subur hanya dalam beberapa tahun, dengan sebagian wilayah Mongolia mendukung lahan pertanian yang produktif. Tetapi mengapa memperkenalkan babi ke padang pasir, dan apa peran mereka dalam perubahan ini? Awalnya, memelihara babi di lingkungan seperti itu mungkin tampak aneh, tetapi Tiongkok telah berhasil melakukannya. 5 juta babi ini telah menciptakan ribuan pekerjaan dan mendatangkan lebih dari 180 miliar rupiah setiap tahun bagi penduduk setempat. Selain itu, padang pasir yang dulunya tandus kini menjadi subur dan mendukung berbagai tanaman pangan, sehingga sangat meningkatkan lingkungan setempat. Melalui strategi kreatif ini, Tiongkok telah menunjukkan bahwa pertanian di daerah padang pasir dapat dicapai dan telah membuka peluang untuk mengurangi kemiskinan setempat. Pada tahun 2020, selama akhir musim semi dan awal musim panas, babi rumput mulai dipasarkan. Tidak seperti babi pada umumnya, hewan ini kuat dan dapat dengan mudah lepas dari kandang yang tingginya lebih dari 1 meter. Penduduk setempat tidak terkejut, karena babi tangguh ini telah dikembangbiakkan di daerah tersebut selama lebih dari 8.000 tahun. Dikenal karena dagingnya yang berkualitas tinggi, babi rumput sangat diminati. Namun, mereka tidak dapat berkembang biak di tempat terbatas yang akan menyebabkan mereka sakit, dan peternakan bebas membutuhkan biaya yang mahal. Hal ini memunculkan ide inovatif untuk melepaskan babi ke padang pasir, mengelolanya secara ilmiah, dan menggunakan sumber daya alam. Peternakan babi skala besar menimbulkan masalah pupuk kandang, karena pengangkutan pupuk kandang dari Mongolia Dalam sulit, dan pupuk kandang yang tidak diolah dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Untuk mengatasi hal ini, peternak setempat dan pemerintah bekerja sama untuk menggunakan tambang yang ditinggalkan untuk fermentasi pupuk kandang. Dengan mengangkut pupuk kandang ke lokasi tersebut, pupuk kandang akan diubah menjadi pupuk organik, yang jika dicampur dengan tanah gurun, akan meningkatkan kualitas tanah dan air tanah. Saat ini, hamparan pasir di Mongolia Dalam secara bertahap diubah menjadi lahan pertanian yang produktif, menggantikan bukit pasir yang tandus. Peternakan babi sebagai praktik untuk mengatasi penggurunan telah mendapatkan popularitas, dengan negara tetangga Mongolia yang ingin belajar dari pengalaman ini. Negara-negara Barat juga telah menunjukkan minat terhadap keberhasilan Tiongkok di bidang ini. Apa yang dulunya merupakan lahan yang tak bernyawa kini menjadi pusat pertanian yang berkembang pesat, menghasilkan 114 triliun rupiah setiap tahunnya, menciptakan ribuan lapangan pekerjaan, dan mendukung jutaan babi. Perubahan yang luar biasa ini menyoroti kreativitas manusia, teknologi, dan tekad untuk mengatasi rintangan alam. Perjalanan ini dimulai pada tahun 1980 dengan ilmuwan Ari Chen Xuan, yang selama ekspedisi di gurun Tiongkok Barat Laut, mengamati tanaman tangguh yang tumbuh subur dalam kondisi yang sulit. Kemampuan tanaman ini untuk bertahan hidup menimbulkan pertanyaan, mengapa pertanian tidak dapat berkembang dengan baik? Gagasan tentang industri pasir diperkenalkan,
menantang kepercayaan tradisional dengan menyatakan bahwa pertanian dan gurun dapat hidup berdampingan. Chen tidak hanya berbicara tentang konsep ini, ia mengambil tindakan dengan menginvestasikan uang hadiahnya untuk penelitian tentang pertanian di daerah gurun. Maju cepat ke tahun 2020, dan Mongolia Dalam menyaksikan uji coba pertama peternakan babi rumput melalui model koperasi. Proyek inovatif ini menggabungkan berbagai sumber daya untuk mengembangkan industri di gurun. Babi rumput yang tangguh memimpin jalan dalam peternakan gurun, berkembang pesat di iklim kering. Mereka tumbuh dengan cepat dan menghasilkan daging berkualitas tinggi. Untuk mendukung praktik pertanian ini, pemerintah setempat menyediakan pakan dan peralatan, mendorong petani untuk bergabung dengan koperasi yang mengelola ribuan babi, yang meningkatkan pertumbuhan cepat. Pendekatan inovatif ini tidak hanya menjamin pendapatan tetap bagi peternak, tetapi juga membantu pemulihan ekologi. Kotoran babi, yang kaya akan bahan organik dan nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, membantu meremajakan tanah gurun. Penelitian menunjukkan bahwa nutrisi ini meningkatkan kesuburan tanah, menghasilkan lebih banyak vegetasi dan rumput gurun yang lebih hijau. Peternakan babi telah menciptakan manfaat ekonomi sekaligus menawarkan peluang untuk pemulihan ekologi. Kotoran ternak sangat penting untuk memperbaiki tanah gurun dan bahkan dapat digunakan untuk biogas dan pupuk organik. Iklim kering mempercepat penguraian kotoran ternak, mengurangi bau busuk, dan badai pasir menurunkan risiko penyakit pada babi, sehingga meningkatkan keuntungan secara keseluruhan. Saat ini, area tempat babi rumput dibesarkan telah berubah menjadi lahan hijau subur. Terlihat dari atas, tempat babi-babi ini tumbuh subur. Hanya dalam beberapa tahun, peternakan babi telah menjadi bagian penting dari ekonomi Mongolia Dalam, menyebar dari gurun ke daerah sekitarnya. Babi Mongolia populer di kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou. Rantai pasokan ekologis yang kuat telah terbentuk, menghasilkan pendapatan tahunan yang mengesankan sebesar 114 triliun rupiah, yang telah menciptakan lapangan kerja yang stabil bagi ribuan peternak dan meningkatkan kehidupan mereka. Apa yang dimulai sebagai ide yang berani telah berubah menjadi kenyataan yang berkembang, mengubah cara orang memandang gurun. Sejak tahun 1980, memerangi penggurunan telah menjadi kesulitan besar bagi daerah kering. Chen Xuan telah mempromosikan penggabungan industri pasir dan rumput. Saat meneliti di Cina Barat Laut, ia menemukan tanaman yang tumbuh subur dalam kondisi asin, basah, dan kering, yang tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga memiliki manfaat ekonomi. Penemuan ini membuat Chen membayangkan pertanian berkelanjutan di daerah gurun, memberikan cara baru untuk berkembang pada tahun 1994. Ia menginvestasikan hadiahnya sebesar $1 juta Hong Kong ke dalam dana pertanian gurun, yang secara resmi memulai inisiatif pertanian gurun Tiongkok. Upayanya mendorong banyak peneliti untuk bergabung pada pertengahan tahun 1990. Peternakan babi di Mongolia Dalam merupakan pelopor pertanian padi gurun, menggunakan membran kedap air dan penutup tanah. Ladang gurun yang telah ditingkatkan ini menjaga kelembaban dan nutrisi, sehingga menghasilkan panen yang melimpah. Teknologi inovatif ini menunjukkan bagaimana sains dapat membantu memastikan ketahanan pangan. Keberhasilan peternakan ini menginspirasi daerah lain untuk mengadopsi praktik serupa, dan pertanian padi gurun telah berkembang pesat hingga mencakup 12.000 hektar, menjadi kontributor besar bagi pertanian lokal dan pembangunan ekonomi. Pada tahun 2013, pengusaha Tung Fei menyadari potensi besar padi gurun. Pada tahun 2013, pengusaha Tung Fei menyadari potensi besar padi gurun.
Perusahaan investasi pertanian Gurun Jongnong di Mongolia didirikan tahun berikutnya, menggunakan model petani koperasi. Perusahaan, Tung Fei, membuat rencana terperinci untuk pertanian gurun yang berfokus pada metode organik. Alih-alih menggunakan pestisida dan pupuk kimia, Tung Fei memanfaatkan sinar matahari yang terik dan perubahan suhu di gurun untuk menanam padi pasir berkualitas tinggi, yang dengan cepat menjadi populer. Pada tahun pertamanya, perusahaan memperoleh laba sebesar 3 miliar rupiah dengan mengubah lahan gurun menjadi ladang yang produktif. Tung Fei juga mengembangkan ekonomi sirkular dengan memelihara babi gurun dan menggunakan kotorannya sebagai pupuk, yang mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan. Saat ini, perusahaan telah mendirikan 2 basis produksi utama di Mongolia Dalam dan Xinjiang, beserta pusat penjualan di kota-kota besar yang menciptakan jaringan nasional. Pendekatan terpadu ini telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mendukung keberlanjutan jangka panjang dalam pertanian gurun. Model peternakan babi gurun dari Mongolia Dalam telah menarik minat internasional. Selain itu, para pakar pertanian dari negara-negara kering lainnya juga berkunjung untuk belajar dari keberhasilan Tiongkok. Model peternakan babi gurun menunjukkan cara mencapai keberhasilan pertanian dan pemanfaatan kembali sumber daya bahkan dalam kondisi yang sulit. Terima kasih telah mengikuti perkembangan menarik dari Tiongkok. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kemajuan negara ini dan dampaknya pada dunia, silakan sukai dan berlangganan, dan berikan pendapat Anda di kolom komentar.